Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahyu Anggara, NPM 19751052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis pekerjaan pada perusahaan. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini anggota kelompok saya yang pertama adalah Khalilur Rahman, yang kedua adalah Novel Victorino, yang ketiga adalah saya sendiri Rahman Wahyu Anggara, dan yang keempat adalah Rosdi Sitanggang. Nama dan jenis perusahaan. PT Cassava Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha budidaya dan penjualan singkong. Perusahaan ini ditempatkan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Lampung Tengah. Perusahaan Cassava ini berlokasi di daerah Bangunrejo, Kecamatan Lampung Tengah. Perusahaan budidaya tanaman singkong ini adalah satu perusahaan daerah yang bergerak di bidang penjualan serta distribusi hasil budidaya tanaman singkong berskala besar dan melayani pembelian secara retail atau skala kecil. Bidang pekerjaan yang dibutuhkan dalam perusahaan. Yang pertama, adapun bidang pekerjaan yang dibutuhkan dalam perusahaan Cassava Indonesia ini adalah Direktur Utama, Manajer, Asisten Manajer, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Penelitian, Kepala Bagian Personalia, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Afdeling, Asisten Kebun, Mandor, serta buruh harian lepas. Analisis jabatan. Direktur Utama. Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum perusahaan atau organisasi suatu sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pemimpin yang serupa seperti Dewan Komisaris. Yang A, jabatan ini dibutuhkan PT Cassava untuk menjalin hubungan keluar dengan pihak ketiga. Yang B, mengordinasi pembuatan kebijakan perusahaan. Dan yang C, mengelola PT Cassava Indonesia sesuai dengan tujuan yang diimpikan oleh RUPS dan Akte Pendiri Perusahaan. Manajer. Manajer adalah seseorang pelaku yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jabatan ini dibutuhkan untuk yang A, melaksanakan tugas dan kebijakan direksi dalam mengelola perkebunan, yang B, mengordinasi penyusunan RAPB, yang C, mengontrol dan mengawasi setiap kepala bagian, dan yang D adalah membuat LPJ kepada direk dan pemegang saham. Asisten manajer. Asisten manajer adalah seorang yang jabatannya sebagai bagian dari manajer yang memiliki tugas membantu bagian dan aktivitas pekerjaan manajer. Jabatan ini dibutuhkan perusahaan untuk yang A, mengatur jadwal kegiatan manajer, yang B, membantu manajer dalam mengordinasikan kepala bagian, yang C, memberikan saran dan memecahkan masalah. Kepala bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran adalah eksklusif perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran dalam suatu perusahaan. Jabatan ini dibutuhkan perusahaan untuk yang A, mengatur seluruh kegiatan pemasaran produk perusahaan, yang B, mengelola bidang pemasaran dengan memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengawasan secara langsung. Yang C adalah bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran produk perusahaan kepada manajer. Kepala bagian produksi. Kepala bagian produksi adalah seseorang yang terlibat perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Jumlah produksi yang benar, akurat, diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. A, mengatur segala kegiatan produksi perusahaan. B, mengelola tanaman dan memberikan bimbingan pengarahan serta pengawasan secara langsung. Dan C, bertanggung jawab atas kegiatan produksi perusahaan kepada manajer. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan adalah kepala badan yang bertanggung jawab
menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. A. Memberikan inovasi serta teknologi budidaya komoditas yang disesuaikan. B. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan komoditi yang diusahakan. C. Mengembangkan teknik budidaya yang sudah dilakukan. Dan yang D. Bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan serta adaptasi teknologi kepada manajer. Kepala Bagian Personalia. Kepala Personalia adalah sebuah posisi yang penting dalam perusahaan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan bekerja efektif untuk tujuan perusahaan. Yang A. Mencari sumber daya manusia yang terampil. Yang B. Mengelola dan mengatur perekrutan karyawan. Dan yang C. Menampung keluhan-keluhan karyawan yang terjadi selama pekerjaan berlangsung. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan merupakan pelaksana administrasi umum untuk mempunyai tugas. Yang pertama, mengatur bagian administrasi dan keuangan perusahaan, melakukan inventarisasi aset-aset perusahaan, mengurangi jadwal kegiatan perusahaan, mengatur keluar masuk keuangan perusahaan, mengelola dan menyimpan data perusahaan, bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan kepada manajer. Kepala Afdeling. Kepala Afdeling adalah bagian dari manajer terdepan dalam sebuah perusahaan. Manajer memegang otoritas yang menentukan perkembangan afdeling, memimpin semua unit kebun, membuat kebijakan dalam pengelolaan kebun, mengawasi kinerja mandor dalam setiap unit kebun, bertanggung jawab terhadap produktivitas komoditi singkong. Asisten kebun. Asisten kebun adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin afdeling bagian per unit kebun untuk bagian per unit di pabrik dan berperan sebagai pembantu atau membantu, bisa membantu manajer dan karyawan dalam melaksanakan segala jenis pekerjaan di lapangan. A. Membantu kepala afdeling dalam mengelola setiap unit kebun. B. Memberikan saran kepada kepala afdeling untuk menentukan kebijakan. Mandor. Mandor yaitu orang yang mengepalai beberapa karyawan dan bertugas mengawasi pekerjaan karyawan tersebut. Yang pertama, mengawasi kinerja buruh harian lepas, bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan kepada asisten buruh. Buruh harian lepas. Buruh harian lepas adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, melaksanakan kegiatan teknis di lapangan yang sudah ditugaskan. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Dan yang tiga, bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan kepada mandor. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.